Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke semuanya, balik lagi di channel Doer Movie. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas alur film yang berjudul Carry On tahun 2024, yang mana film ini mengisahkan seorang petugas bandara yang terjebak pada situasi sulit, yang mana petugas bandara ini dipaksa meloloskan sebuah paket misterius dan berbahaya untuk melewati pemeriksaan bandara. Dengan waktu yang terus berjalan dan ancaman semakin dekat, mampukah petugas bandara menyelamatkan seluruh penumpang pesawat dari ancaman paket misterius dan berbahaya ini? Dan mampukah petugas bandara itu menyelamatkan mereka semua? Dan inilah film Carry On. Film berlatar di malam hari, di mana kita diperlihatkan dengan dua orang yang saling bernegosiasi. Entah apa yang terjadi pada mereka berdua. Tiba-tiba seorang pria misterius menembak lawan negosiasinya dan juga membakarnya. Setelah itu pergi sambil membawa koper misterius. Behind the shop, W. Oleg! Di keesokan harinya, pihak kepolisian mulai menyisir dan menyelidiki TKP. Sebenarnya motif apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga membakar rumah tersebut? Dengan barang bukti yang ditemukan, detektif ini mulai menyelidiki siapa dalang sebenarnya pada kasus ini. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan aktor utama kita yang bernama Ethan Kopek. Kita sebut saja Ethan. Ia hidup bersama istrinya yang sangat ia cintai bernama Nora, yang kebetulan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Diketahui bahwasanya Ethan dan istrinya bekerja di bandara yang sama, namun dengan tugas yang berbeda. Istrinya bertugas sebagai staf kantor yang berada di maskapai bandara tersebut, sementara Ethan bertugas sebagai petugas keamanan yang berada di bagian gudang barang penumpang. You know what? This whiny thing that you're doing. Boarding passes coming out of SeaTac yesterday. Keep the people safe. Alert. Stay vigilant. Let's get. Mengetahui bahwasanya ia sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, tentu kebutuhan rumah akan semakin banyak. Ethan meminta kenaikan jabatan pada staf manajernya karena sudah 3 tahun ia bekerja tanpa adanya kenaikan jabatan. Namun manajer tak menuruti permintaan dari Ethan. Akan tetapi Ethan harus meyakinkan manajer kalau dia sudah siap untuk kenaikan jabatan. Dan akhirnya manajer menyetujui permintaan dari Ethan. Posisinya kini menggantikan sahabatnya. Ia dengan sukarela diganti posisinya karena ia tahu sahabatnya sebentar lagi akan menjadi seorang ayah dan tentu kebutuhan kehidupan sahabatnya nanti akan sangat banyak. Hari itu juga dengan senang dan rasa bangga Ethan menuju meja kerja barunya. Ia kini bekerja duduk mengoperasikan mesin X-ray, pengecekan barang penumpang pesawat. Di sisi lain terlihat sekelompok penjahat yang akan melakukan sesuatu di bandara tersebut. Komplotan tersebut terbagi menjadi 3 orang. Yang pertama pria berkacamata. Ia bertugas sebagai penyadap kamera CCTV bandara yang telah dihacker olehnya. Kemudian pria bertopi misterius yang bertugas menyusup ke dalam bandara. Dan terakhir, seorang pria yang bertugas menyandra dan mengambil informasi dari keluarga target. Tugas mereka bertiga adalah menyelundupkan koper dan paket misterius dan berbahaya yang ada di scene awal tadi, agar bisa melewati mesin X-ray dan masuk ke dalam pesawat dengan cara sistematis dan juga terencana. Saat memulai aksinya, hacker yang di dalam mobil menemukan suatu masalah, di mana ternyata petugas di mesin X-ray sudah berganti, yang seharusnya itu sahabat Ethan, dan apesnya yang berjaga pada saat itu adalah Ethan. Karena paket tersebut harus dikirim sekarang, komplotan itu mau nggak mau harus merubah rencananya. Yang sebelumnya ia akan menyandra keluarga sahabat Ethan, kini harus berganti menuju ke rumah Ethan untuk menyandra rumahnya dan mengambil informasi darinya. Stay calm. Pull his file. This place, fill in some blanks. No matter what. He lives on 5th and Rose. You're 5.
Di rumahnya, penjahat tersebut menemukan slip gaji Ethan dan menemukan informasi kalau Nora ternyata juga bekerja sebagai staf kantor di bandara yang sama. Bukan hanya itu saja, penjahat tersebut menemukan tes kehamilan, dan ini bisa menjadi senjata penjahat untuk mengancam Ethan. Pada saat itu, Ethan belum menyadari adanya bahaya yang akan menimpanya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang wanita yang memanggilnya dan memberikan barang yang bukan miliknya kepada Ethan. Saat ia lihat, ternyata itu adalah sebuah topi dan juga earphone. Pada saat Ethan ingin menaruh barang tersebut di tempat khusus kehilangan barang, tiba-tiba ada notifikasi pada handphonenya yang berasal dari earphone tersebut. Pada notifikasi tersebut menyuruh Ethan untuk memasang earphone di telinganya. Today is a day that Can you prank or I'm out $2? one bag for one life. Setelah mendengarnya, Ethan menduga kalau sahabatnya sedang jail kepadanya. Namun keadaannya tak seperti yang Ethan duga. Dengan terpaksa, ia harus melayani semua apa yang dikatakan oleh penjahat tersebut. Dengan meloloskan sebuah koper yang berisikan paket misterius dan berbahaya, penjahat itu mengancam apabila Ethan tidak menuruti apa yang dikatakan penjahat itu, maka nyawa Nora dan juga keluarga sahabatnya akan terancam. Mengetahui situasi ini sangat berbahaya, Ethan dengan cerdiknya secara diam-diam mencoba memanggil 911. Akan tetapi ternyata seluruh pergerakan Ethan sudah terpantau oleh CCTV oleh hacker, yang berarti rencananya untuk memanggil 911 tidak jadi ia lakukan. Jelas itu dapat mengancam keselamatan istrinya. He's putting a call through. Oh, you're going nowhere, and you're loving every minute of a Barrett M82 sniper rent. Girlfriend, over it. Hang up now, or Nora dies. What did you just say? Ethan kemudian disuruh menyimpan HP-nya ke dalam laci dan tidak boleh diambil sampai koper tersebut melewati mesin X-ray. Saat Ethan kembali bertugas, jelas situasi saat ini berbahaya yang membuat raut muka wajah Ethan sangat tegang. Namun penjahat tersebut menyuruhnya untuk tetap tenang karena selama Ethan bertugas, Pak Manajer selalu mengawasi pekerjaan Ethan di hari pertamanya bertugas. Jika Pak Manajer sampai curiga, maka nyawa Nora akan jadi taruhannya. Penjahat itu juga mengancam apabila Ethan melakukan hal-hal aneh yang membuat staf lain curiga, maka penjahat itu akan mengancam dan menembak kepala Nora dengan menggunakan sniper yang sudah dipersiapkan oleh penjahat tersebut. Dan lagi-lagi Ethan hanya diam dan terus berpikir bagaimana caranya agar situasi yang sangat berbahaya ini dapat diketahui oleh staf penjaga yang lain. Dengan perasaan takut, tetapi tetap tenang, Ethan mencoba cara kedua, yaitu dengan mengirimkan pesan kepada Nora sebagai staf kantor tersebut kalau situasi bandara saat ini sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya, dan berharap pesan yang ia kirim sampai kepada pihak keamanan agar pihak keamanan dapat membantunya secepatnya. Namun kembali lagi, mereka merupakan penjahat profesional yang sudah terencana. Dengan mudah hacker tersebut mengetahui rencana dari Ethan untuk mengirimkan pesannya kepada seseorang dan mencegahnya. Dengan raut muka yang tegang, Ethan harus memantau sekitarnya. Pasti ada seseorang di balik suara ini dan pasti tidak jauh darinya. Namun Ethan tak kunjung menemukannya. What happiness you can when you can. Pays the most money. And they spend the rest of their time doing whatever. Like you. Ethan yang menyadari seluruh pergerakannya di bandara telah terpantau oleh hacker, secara diam-diam Ethan kemudian mencoba dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cerdiknya ia sengaja mencurigai dan memeriksa barang pada sebuah tas yang dimiliki oleh seorang dosen. Karena tas tersebut pasti memiliki banyak sekali buku, yang nantinya kertas tersebut dapat ditulis sebagai informasi keadaan bahaya di bandara tersebut, dan mengirimkan petunjuk informasi itu kepada pihak keamanan. Kemudian petugas itu segera pergi dan mengirimkan informasi itu kepada staf keamanan yang lain. Saat ia berjalan, ada seorang pria bertopi yang menyerang petugas tersebut, namun secara halus dan tanpa diketahui oleh semua orang di sana, kecuali Ethan yang melihatnya dari kejauhan. To feed my children. You may do until the tree born. So, of all 3 children,
learned that there can be no lesson without consequences. Bagaimana dengan cara seperti itu dapat membunuh petugas tersebut secara cepat dan tanpa diketahui oleh siapapun? Nanti ada penjelasannya. Melihat kejadian yang terjadi oleh temannya itu, Ethan menyendiri sejenak karena syok atas kematian temannya. Dan tiba-tiba muncullah pria bertopi tadi. Penjahat itu mengatakan jangan bermain-main dengannya, karena ia bisa menghabisi Ethan dan juga Nora istrinya yang sedang hamil kapan saja. Penjahat itu juga mengatakan, tugas Ethan simpel, hanya meloloskan koper yang akan melewati mesin X-ray dan memasukkan koper itu ke dalam pesawat. Penjahat itu kemudian kembali mengatakan kalau sebentar lagi ada pria bertopi merah yang akan membawa koper tersebut dan akan melewati mesin X-ray. Saat Ethan ingin kembali bertugas, tanpa sepengetahuan Ethan, posisinya telah dikembalikan oleh sahabatnya Ethan. Saat Ethan ingin kembali mengambil posisinya, tiba-tiba datanglah Pak Manajer. Menurut Pak Manajer, kinerja Ethan masih sangat berantakan dan terburu-buru. Dan untuk sementara waktu saja, sahabat Ethan akan menggantikan posisinya. Melihat kondisi tersebut, hacker dan penjahat itu tidak mau tahu. Mau tidak mau, Ethan harus kembali ke posisinya sebagai petugas di mesin X-ray sekarang juga. Karena koper yang akan dibawa si topi merah akan segera melewati mesin X-ray. Akhirnya, Ethan memiliki sebuah ide untuk membalikan posisinya, yaitu dengan mengambil sebuah alkohol yang dicampur dengan kopi, yang mana kopi yang telah tercampur alkohol tersebut akan ditukar dengan kopi milik sahabatnya Ethan. Whatever you're doing, do it fast. What's up, man? Down the side there, you see? It's not bad. Setelah kopi itu ditukar, penjahat itu yang berpura-pura sebagai penumpang memberitahu kepada Pak Manajer kalau petugas yang berada di mesin X-ray meminum alkohol. Setelah dicek oleh Pak Manajer, ternyata benar saja, kopi tersebut telah bercampur dengan alkohol. Sahabat Ethan juga terlihat tak berkutik karena barang bukti ada di depannya. Karena ini merupakan pelanggaran yang sangat berat dan tidak dapat ditoleransi, ia harus dipecat dari pekerjaannya, dan Ethan kembali duduk di meja kerjanya. Mengetahui dirinya difitnah, ia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sahabat baiknya. Dan gini terlihat wajah baru komplotan penjahat yang ciri-cirinya sama persis seperti apa yang dikatakan oleh penjahat tersebut, pria dengan bertopi merah. Penjahat bertopi merah itu pun mulai meletakkan koper yang dibawanya untuk melewati mesin X-ray. Ethan dengan wajah yang sedikit takut dan juga tegang mulai melihat dan bertanya-tanya sebenarnya apa isi dari koper misterius ini. Dari mesin X-ray terlihat isi koper tersebut sangatlah aneh. Di dalamnya terlihat sebuah tabung yang berisi cairan misterius. Dan di dalamnya lagi terlihat seperti bahan peledak. Namun yang anehnya lagi saat koper tersebut melewati mesin X-ray, koper tersebut tak dapat terlacak sedikit pun oleh mesin X-ray. Dan tentu Ethan bertanya-tanya sebenarnya apa isi dari koper misterius ini. Di sisi lain terlihat pula detektif yang di awal film tadi bersama dengan rekannya mulai menyelidiki sebenarnya apa maksud dari penjahat tersebut membakar rumah korban. Detektif itu mendapat informasi kalau si korban ini sebenarnya adalah penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya dan juga profesional. Dengan kasusnya yaitu pencipta senjata biologis dan penyeludupan senjata berbahaya yang menjadi buronan Interpol negara Rusia. Dan tentu detektif semakin penasaran apa yang menyebabkan dirinya harus dibunuh oleh penjahat tersebut. Setelah diselidiki lebih dalam, detektif itu malah menemukan sebuah istilah yang aneh pada saat mendengarkan rekaman percakapan terakhirnya. Saat mencari informasi itu di Google, ternyata istilah tersebut mengerucut pada senjata virus biologis yang sangat mematikan dan berbahaya, yang tentu belum ada penawar sama sekali dari senjata biologis ini.
mengetahui hal ini, detektif langsung menelpon pihak Departemen Keamanan. Detektif itu merasa kalau ada senjata yang sangat mematikan yang berada di negaranya. Namun detektif ini masih belum menemukan petunjuk yang lain mengenai kasus ini. Tak lama kemudian, pihak Departemen Keamanan pun datang. Detektif langsung menjelaskan apa yang terjadi pada kasus ini. Namun, seperti ada yang janggal pada pihak departemen ini. Ia terus saja menyanggah semua apa yang dijelaskan oleh detektif. Ia mengira kalau itu hanyalah imajinasi seorang detektif. Tak lama kemudian, rekan detektif itu mendapati informasi kalau 3 jam yang lalu telah ada panggilan 911 dari bandara atas nama Ethan Kopek. Namun, tak ada informasi lebih lanjut terkait panggilan tersebut. Dan selang setengah jam telah ada laporan meninggalnya seorang petugas keamanan di bandara yang sama. Rekan detektif itu juga mendapatkan laporan. Setelah diselidiki melalui hasil autopsi, ada hal yang sangat janggal. Terdapat luka goresan di tangan kirinya yang mengandung zat beracun pemicu jantung. Melihat petunjuk semakin terlihat, detektif itu langsung menelpon pihak maskapai bandara untuk menghentikan sementara aktivitas di sana dan mengirimkan polisi untuk menuju bandara. Lama kemudian dengan cepatnya polisi mengambil alih seluruh aktivitas petugas keamanan bandara di sana untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sana terlihat Pak Manajer yang menyuruh semua staf berkumpul dan melakukan briefing singkat. Di sela-sela briefing, Ethan memanfaatkan situasi tersebut karena tak ada kamera CCTV yang berada di sana dan hacker pun tak mampu melihat pergerakan Ethan. Dalam waktu yang singkat, dengan cerdasnya Ethan melakukan rencana agar koper tersebut tidak dapat masuk ke dalam pesawat, yaitu dengan merubah nama si topi merah dengan nama sahabatnya tadi. Dengan itu, staf dapat mudah menangkap si topi merah yang membawa koper misterius itu. Briefing selesai, dan staf kembali ke tugas mereka masing-masing dengan bantuan polisi. Dan benar saja, sesuai dugaan Ethan, si topi merah dibawa oleh manajer karena namanya tak ada pada penerbangan tersebut. Mengetahui si topi merah ditangkap, penjahat itu pun sangat marah. Penjahat itu yakin kalau si topi merah ditangkap pasti karena rencana Ethan. Ethan di sini sudah merasa menang. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan koper tersebut lolos, yang nanti akan menyebabkan korban yang lebih banyak karena perbuatan Ethan yang meloloskan koper tersebut. Tak pikir panjang, Ethan melepas headsetnya dan langsung berlari menemui Nora, istrinya. Setelah menemui Nora, Ethan menjelaskan semuanya dan menyuruh Nora untuk lari dan bersembunyi. Nora yang melihat sikap aneh Ethan tentu tidak mau. Justru Nora yang berbalik bertanya kepada Ethan, mengapa dirinya bersikap aneh seperti itu sebagai petugas keamanan. Di waktu yang sama, sniper tersebut juga telah mengunci posisi Nora. Tinggal menunggu instruksi, sniper tersebut dapat menghabisi Nora dengan sangat mudah. Melihat posisi istrinya telah dikunci oleh sniper, dengan terpaksa Ethan kembali menggunakan headsetnya dan menuruti semua apa yang dikatakan oleh penjahat, dan langsung meninggalkan Nora tanpa sepatah kata apapun demi menyelamatkan istrinya. Lalu Ethan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tak lama datang si penjahat menghajar Ethan karena telah berulah. You're someone that's so afraid to make a mistake. What? God. Well, high school is as good as your life now. Take it easy, take it easy. What now? First, we're gonna do the phone. Dan di waktu yang sama, koper itu akan diperiksa oleh Pak Manajer. Karena misinya akan ketahuan oleh Pak Manajer, penjahat itu langsung mengaktifkan timer peledak. Ethan dituntut untuk menjinakkan peledak tersebut. Dengan menghabisi Pak Manajer terlebih dahulu untuk menonaktifkan ledakan tersebut, penjahat itu juga mengancam, jika Ethan gagal, maka semua orang di bandara akan tewas karena senjata biologi tersebut, dan lebih parahnya, virus tersebut akan menyebar ke seluruh kota. Tanpa pikir panjang, Ethan langsung berlari menuju Pak Manajer untuk menonaktifkan peledak itu. Setelah sampai di sana, Ethan langsung mengancam Pak Manajer untuk tidak membuka koper tersebut. I don't know what this is about, but I know you don't want to do it. Sit back away from the case, please. All right? I have to. Growing up with this in his life. Wasting time. Shoot him now or everyone die. God damn it, Ethan, do it now!
Akibat apa yang dilakukan oleh si topi merah membuat Ethan sangat marah. Akan tetapi si pria bertopi merah juga mengatakan kalau sebenarnya dirinya juga diancam oleh penjahat dengan pola yang sama seperti Ethan. Ia terpaksa agar teman yang disandranya bisa selamat. Yang berarti Ethan dan juga si topi merah sama-sama menjadi boneka oleh penjahat tersebut. Tak ada waktu lagi, Ethan harus segera membuka koper tersebut dengan arahan si penjahat untuk menonaktifkan peledak tersebut. Dengan perasaan yang sangat takut, akhirnya Ethan berhasil menonaktifkan peledak tersebut. Either side, I want you to unlock the holes next to the timer. The button under the circular. Good. Up slowly once it's out. Should be visible between the brackets that. I'm not playing around. Open the goddamn door. Singkat cerita, Ethan dan topi merah bersama-sama mengangkut jasad Pak Manajer menuju gudang pemindahan koper. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si topi merah mendapatkan instruksi untuk segera menghabisi Ethan. I want you to listen, but do not speak. It's me. I'm okay. You keep firing! Namun, Ethan berhasil selamat karena peluru dari tembakan si topi merah memantul ke dirinya, yang membuat si topi merah harus tewas di tempat. Mengetahui hal itu membuat hacker itu turun tangan. Di sisi lain terlihat detektif bersama petinggi Departemen Keamanan dalam perjalanan menuju bandara. Tak lama rekan detektif itu menelpon. Dia mengatakan kalau petinggi Departemen Keamanan baru saja tiba di tempat kantor kepolisian. Kini detektif baru menyadari, ternyata seseorang yang duduk di sampingnya merupakan komplotan penjahat yang menyamar sebagai petinggi Departemen Keamanan. Sehingga... You know, the world trying to make you... Who are you? I just backed your play. Station. Right now. Yeah, we've had a network around your station for the last... Beruntungnya detektif berhasil selamat dari rencana pembunuhan terhadap dirinya. Dalam keadaan lemas, karena sudah tidak ada waktu lagi, detektif langsung bergegas menuju maskapai penerbangan. Setelah sampai, detektif itu langsung mencari keberadaan Ethan. Namun, Ethan berada di tempat yang lain. Ethan berada di tempat yang cukup jauh dari posisi detektif. Dan terlihat Ethan mencari Nora untuk menyelamatkan istrinya itu dari kejaran hacker yang sudah mulai turun tangan untuk menghabisi Nora. Get out of the way! Untungnya Nora dan Ethan diselamatkan oleh teman si topi merah yang meloloskan diri dari Sandra dengan menembak hacker tersebut hingga membuatnya tewas di tempat. Tak lama Ethan dan istrinya mulai melacak di mana keberadaan koper tersebut. Ethan dan Nora dibuat heran dengan posisi koper itu yang sudah di dalam kabin pesawat yang akan segera terbang. Mereka juga dikagetkan dengan tujuan keberangkatan pesawat tersebut yang masih di dalam negaranya. Yang artinya saat ini penumpang pesawat yang akan berangkat sedang dalam bahaya. Dan bagaimana koper itu bisa masuk ke dalam pesawat? Ternyata ada komplotan penjahat lain yang melakukan rencana penyelundupan ini. Apakah kalian masih ingat
dengan perempuan yang memberikan headset pada di awal film, ternyata itu merupakan salah satu komplotan dari penjahat tersebut. Komplotan penjahat itu juga memiliki plan B apabila plan A mereka tidak berhasil, yaitu dengan cara menukar tiket keberangkatan perempuan itu dengan si penjahat bertopi, agar si penjahat bertopi itu bisa lolos dari petugas dan membawa koper tersebut masuk ke dalam pesawat dengan tujuan meledakkan senjata virus biologis itu saat lepas landas. Nora kemudian menelpon dan memberitahu detektif yang dari tadi terlihat kebingungan mencari keberadaan Ethan. Mendengar hal itu, detektif langsung menelpon pihak kepala maskapai penerbangan untuk menghentikan penerbangan pesawat yang tadinya diberitahu oleh Nora. Ethan baru teringat, jika penerbangan itu dihentikan, maka si penjahat akan curiga dan pasti langsung mengaktifkan timer peledak. Dan kemudian senjata virus biologis itu akan meledak di bawah dan membahayakan bukan hanya yang ada di dalam pesawat, tetapi juga orang yang ada di bandara. Ethan kemudian memiliki rencana untuk langsung saja menyusup ke dalam kabin pesawat dan menjinakkan peledak tersebut secara diam-diam, karena hanya Ethan yang dapat menjinakkan peledak tersebut. Tanpa pikir panjang, Ethan melakukan rencananya itu. Dan di sisi lain, Nora langsung menemui detektif untuk memberitahu rencana Ethan. Sedikit terjadi perdebatan antara Nora dan juga detektif, yang akhirnya detektif itu pun mengikuti rencana dari Ethan untuk menjinakkan peledak itu dan mengizinkan pesawat itu untuk lepas landas. Di dalam kabin pesawat, Ethan segera mencari kopernya dan mulai menjinakkan senjata virus biologis itu tanpa disadari oleh si penjahat. Setelah lama terbang, hal yang dilakukan oleh Ethan mulai disadari oleh penjahat. Penjahat itu mulai menyadari ketika ia ingin menyalakan timer peledak. Ternyata timer itu telah ternonaktifkan, yang artinya telah ada yang menjinakkan bom tersebut. Penjahat itu sangat yakin kalau ini pasti perbuatan Ethan. Segera penjahat itu langsung ke belakang. Funny, the last time I shot you. Nice touch. Okay. Ethan langsung meledek si penjahat yang membuat penjahat itu terpancing emosi karena Ethan. Justru itu merupakan rencana Ethan. You think bombs spoil? Still wanna know when I fucked that polygraph? And my bomb. Been like him ever since, right? Karena kejadian itu terlacak oleh CCTV yang dirasa sangat berbahaya, tak mau ambil resiko, pilot tersebut pun langsung putar balik kembali menuju bandara. Di ending film, kedatangan pesawat itu telah ditunggu oleh banyak sekali polisi yang menanti keberadaan Ethan dan mengamankan senjata virus biologis itu. Dan film pun tamat.